Selamat datang di podcast Zona Satpam Jaya, sebuah tayangan channel yang mengupas tuntas seputar informasi dan edukasi dunia kesatpaman, bersama host familiar Agus Jaka yang kerap disapa Jaka. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa subscribe, like, share and comment, agar kami dapat membangun channel ini. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai podcast, kami juga sekaligus memberitahukan. Bagi Sobat Gada yang belum memiliki atau belum pernah mengikuti sertifikasi Gada Pratama, ANK Indonesia One Diklat membuka pendidikan dan latihan Gada Pratama Angkatan Pertama yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Cukup dengan investasi Rp3.500.000, Sobat Gada akan mendapatkan sertifikat Gada Pratama, KTA anggota Satpam, serta mendapatkan fasilitas penginapan selama pelatihan, makan 3 kali sehari, seragam 1 setel, tempat ibadah, dan dibimbing oleh para instruktur berpengalaman di bidangnya dari Polda, rohaniawan dan pakar hukum. Segera daftarkan diri kalian dengan menghubungi hotline kami atau panitia diklat. Salam Satpam Jaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jaka di sini, host dari podcast Zona Satpam Channel dari Indonesia One dan ANK. Kita sekarang bersama lagi dengan beliau Pak Andi. Kita sekarang ingin mengulas, kemudian kita ingin membahas mengenai uji kompetensi pembinaan yang nanti sama-sama akan kita saksikan bersama. Seperti apa sih dalam membina, menguji satpam kesamaptaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita tanyakan kepada beliau Pak Andi. Sebelumnya Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah. Puasa hari ini gimana? Alhamdulillah, insya Allah. Baiklah Pak Andi, mengenai nanti kegiatan kita hari ini kan akan mengadakan pembinaan, Iya. sekaligus uji kompetensi. Bisa kalau Pak Andi ceritakan sedikit. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih, selamat pagi untuk rekan-rekan semua, bagi yang monitor atau yang menyaksikan video ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Agus untuk memberikan sedikit berbagi pengalaman terkait dengan security atau pengamanan. Tadi terkait dengan pembinaan itu sebenarnya di security itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama, kalau pembinaan yang sifatnya pokok atau yang sudah ditentukan oleh Perpol, itu ada namanya Gada Pratama, Gada Madia, Gada Utama. Namun dari perusahaan PUCP yang peduli kepada anggotanya itu tentunya pasti memiliki program-program terkait dengan pembinaan. Apa aja itu pembinaannya? Pembinaannya ada juga materi kelas, juga ada materi lapangan. Kemudian saat mau ulang tahun kontrak kita melakukan uji kompetensi. Itu kira-kira itu 3 hal bagus. Nah, kemudian untuk pertama kita akan mengulas kenapa sih harus uji kompetensi. Ini sebenarnya hal-hal jadi Sobat Gada ini hal yang mungkin tidak semua diuji. Iya, betul. Namun risk ini Ya. mengadakan ketika ingin habis dekat masa kontrak ini akan habis. Kemudian risk ini mengadakan uji kompetensi. Iya. Nah, kita akan mengulas kenapa sih harus membina lagi, menguji kompetensi. Bisa sedikit dijelaskan apa seperti itu, atau kenapa harus dilakukan uji kompetensi lagi, sedangkan kan sebelumnya. Ya. Nah, ini kan sudah ketika mau lepas atau misalnya masa-masa ini habis kontrak, melakukan uji kompetensi lagi.
Ya, baik Pak Agus. Jadi gini, uji kompetensi itu kenapa dilakukan? Satu, mengingatkan kembali akan tugas pokok fungsi. Karena kita tanyakan juga yang terkait dengan tugas pokoknya, kemudian fungsinya, sampai prinsip penuntun Satpam itu juga kita nilai. Ya. Kenapa itu kita lakukan? Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan insan-insan gadah yang profesional. Ya, jadi nanti kalau keluar dari RIS Indonesia One melamar tempat lain silakan dites anggota kita. Ya, kira-kira itu Pak Agus. Dalam rangka apa ya? Itu tadi untuk menjadikan seseorang security yang profesional di bidangnya. Nah, kira gitu Pak Agus. Siap. Jadi sobat Gada, hal itu dilakukan untuk agar mengingat kembali, mengulang kembali. Karena kan kebanyakan namanya kontrak BUJP dengan mitra atau klien itu kan setahun atau mungkin 6 bulan. Dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan itu kan kemungkinan gitu kan sobat Gada ini atau anggota yang tergabung dalam satu perusahaan itu kan mungkin lupa gitu. Iya. Jadi maka dari itu untuk RIS sendiri khususnya dia mewajibkan atau mengharuskan agar anggotanya itu yang exciting di situ itu diuji kembali. Ya. Nah kemudian Pak itu ujian yang ujian kompetensi atau pembinaan itu apa aja Pak? Ya. Bentar saya lanjutkan tadi, uji kompetensi itu dampaknya kepada teman-teman apa? Selain mengingat kembali, itu juga ada namanya penilaian. Sehingga kalau nilainya di bawah rata-rata, itu nanti kontraknya bisa jadi hanya per 3 bulan, per 6 bulan. Kira-kira seperti itu. Nah itu tes apa aja Pak? Definisi yang terdapat dalam tes kompetensi itu selain apa namanya kayak misalnya kesamaptaan, namanya lari atau Ya. urutannya? Ya, kalau kesamaptaan itu urutannya ada nanti. Tapi kalau uji kompetensi ini mengarah kepada tugas pokok fungsi peran, kemudian penghafalan prinsip penuntun Satpam, terus penanganan kasus TPTKP. Ya. Sehingga kalau itu sudah kita tes sudah bisa, saya anggap security ini sudah layak untuk ditempatkan atau bertugas selanjutnya ke kontrak berikutnya. Kira-kira itu dengan 1 tahun misalnya. Karena kalau nggak memenuhi unsur, kita mau nggak mau kita kontrak 3 bulan. 3 bulan. Ya, misalnya nggak hafal prinsip, berarti ada penilaian tersendiri sehingga bisa jadi nanti kontraknya hanya 3 bulan. Kemudian kalau urut-urutannya yang tadi ditanyakan Pak Agus terkait dengan kesamaptaan itu ada samapta A dan samapta B. Samapta A itu dapatnya berapa kilo? Biasanya metode yang kita pakai itu menggunakan nomor itu satu orang memegang nomor 1 sampai 10 berapa putaran gitu. Satu. Nah, menarik banget memang beliau Ya. luar biasa nih. Jadi apa namanya saya juga penasaran nih. Jadi mungkin nanti akan kita bahas lebih rinci lagi lah untuk pertama tadi kesamaptaan, apa sih sampai tadi beliau mengatakan ada pengecekan TKP. Nah beliau ini juga sobat Gada, beliau ini juga ahli di bidang investigasi Ya. karena beliau ini juga punya sertifikat atau penghargaan yang diberikan dari Polri terkait beliau ini pernah mengikuti pelatihan investigasi. Ya. Itu nanti kita bahas. Pak. Baik, ya. Masih banyak Pak Agus. Ya. Nanti ada Dalmas. Nah, Apa-apa yang sudah saya dapat saya akan berikan Tuh. kepada teman-teman. catat tuh sobat Gada. Gunanya apa ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, buat teman-teman di lapangan. Siap. Selanjutnya sama TP Pak Agus. Sama TP itu meliputi apa aja? Ada push-up, sit-up, lari, angka 8, kemudian pull-up. Nah, itu juga dinilai semua nih. Ya. Jadi kalau Menarik kan? nah nilai kesehatannya rendah juga akan mempengaruhi kontrak kita. Itu yang kita lakukan di PT RIS Indonesia One saat ini. Catat tuh sobat Gada. Dan pengalaman ini sudah saya bawa ke beberapa BUJP lain. Ya, kita laksanakan ini. Selamat pagi Pak.
Betul di kantor podcast Satpam Indonesia. Ya. Oh iya, silakan. Kita kasih nama kantor podcast Satpam Indonesia. Ya. Oke. Sahabat Gada Riki. Nah, ini coba. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu. Halo. Ini salah satu pakar juga ini. Ya. Beliau adalah kalau saya bilang opa. Opa. Deki. Beliau ini seorang pengacara dan di RIS ini sebagai wakil direktur operasional juga sama dengan Pak Andi, ya kan? Nanti juga kita akan bahas nih sama Pak Deki nih. Iya. Beliau juga pakar juga di bidang Kesatpaman. Kesatpaman. Ribet banget ngomongnya. Persekuritian. Persekuritian. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan di acara podcast ini. Jadi itu satu tadi, kita harus sering berlatih, terus juga sering mengasah kemampuan agar nanti suatu saat ketika sobat Gada ini mau ada uji kompetensi itu bisa. Ya. Betul ya Pak ya? Mampu. Bisa. Nah, oke. Dari kantor RIS Indonesia, dari saya Agus Jaka. Andi Sulawesianto. Saya Deki Ohe. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Satpam Indonesia.